Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan mengenai menyusun harga pokok produksi dengan metode pesanan. Nah, anggota kelompok 8 beranggotakan 3 orang, yaitu Maharani Gita Angelina, Retno Karunia Putri, dan Rita Wahyuningsi. Oke guys, sekarang kita akan membahas gambaran umum kasus mengenai PT Starla. Nah, PT Starla bergerak dalam bidang percetakan. Semua pesanan diproduksi berdasarkan spesifikasi dari pemesan. Biaya produksi dihitung berdasarkan pesanan yang diterima. Pendekatan yang digunakan dalam penentuan harga pokok produksi adalah full costing. Pencatatan biaya produksi tiap pesanannya diberi nomor, dan setiap dokumen sumber dan pendukung diberi identitas nomor pesanan yang bersangkutan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam transaksi bulan Juni di dalam PT Starla. Pada bulan Juni 2020, PT Starla juga menerima pesanan untuk mencetak undangan sebanyak 2.000 lembar dari Network Office dengan harga Rp3.000 per lembar. Kemudian dalam bulan yang sama, PT Starla mendapat pesanan untuk mencetak pamflet iklan sebanyak 30.000 lembar dari School Boarding Center. Harga yang dibebankan kepada pemesan adalah Rp1.500 per lembar. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam aktivitas produksi bulan Juni. Di dalam kasus PT Starla, tanggal 5 Juni, perusahaan membeli bahan baku dan bahan penolong sebagai berikut. Di dalam aktivitas produksi ini, PT Starla membeli bahan baku sebanyak 4 jenis, yaitu ada yang pertama, kertas jenis A, yang kedua, kertas jenis B, yang ketiga, tinta jenis X, dan yang keempat, tinta jenis Y. Serta bahan penolongnya terdapat 2, yaitu yang pertama, bahan penolong C, dan yang kedua, bahan penolong D. Setelah kita mengetahui kedua bahan dari PT Starla, yaitu bahan baku dan bahan penolong, kedua bahan tersebut akan dicatat ke dalam jurnal sebagai pembelian, seperti di bawah ini. Di dalam pencatatan bahan baku terdapat 2 bahan baku pesanan. Yang pertama, bahan baku pesanan bernomor 1. Nah, di dalam bahan baku pesanan nomor 1 ini terdapat 3 jenis nih. Yang pertama ada kertas jenis A, yang kedua tinta jenis X, dan yang terakhir jumlah bahan baku untuk pesanan bernomor 1. Yang kedua, bahan baku pesanan bernomor 2. Di bahan baku pesanan nomor 2 juga terdapat 3 jenis nih guys. Yang pertama, kertas jenis B, yang kedua, tinta jenis Y, dan yang terakhir, jumlah bahan baku untuk pesanan nomor 2. Setelah kita membuat bahan baku pesanan, mari kita buat ke dalam jurnal, seperti jurnal yang di bawah ini guys. Bisa dilihat ya. Sekarang kita akan memasuki di dalam pencatatan bahan penolong. Nah, terdapat 2 bahan penolong nih guys. Yang pertama, ada bahan penolong C. Yang kedua, ada bahan penolong D. Setelah kita mencatat bahan penolong, kita akan memasukkan ke dalam jurnal. Kalian bisa lihat ya, di bawah ini jurnalnya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pencatatan biaya tenaga kerja. Ada upah dan gaji. Di dalam upah terdapat upah langsung untuk pesanan 1, upah langsung untuk pesanan 2, dan upah tidak langsung untuk kedua pesanan. Lalu, jumlah upah untuk pesanan 1 dan 2 adalah 9.120.000. Selanjutnya yaitu gaji. Ada gaji karyawan administrasi dan umum, gaji karyawan bagian pemasaran, dan jumlah gaji untuk pesanan 1 dan 2 senilai Rp11.580.000.
Setelah kita menghitung pencatatan biaya tenaga kerja, lalu kita masukkan ke dalam jurnal. Jurnalnya sebagai berikut. Sekarang kita akan masuk ke dalam jurnal untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja, yaitu terdapat dalam jurnal 6. Jurnalnya di bawah ini. Nah, selanjutnya yaitu jurnal untuk mencatat pembayaran gaji dan upah, yaitu ada pada jurnal 7. Jurnalnya di bawah ini. Sekarang kita masuk ke materi pencatatan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas tarif sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung dengan perhitungan sebagai berikut. Pesanan 1 senilai Rp1.380.000. Pesanan 2 senilai Rp7.500.000. Jumlah biaya overhead pabrik yang dibebankan senilai Rp8.880.000. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah tersebut, lalu kita tulis ke dalam jurnal, yaitu biaya overhead pabrik di debit Rp8.880.000, biaya overhead pabrik yang dibebankan di kredit Rp8.880.000. Nah, sekarang kita masuk ke materi pencatatan jurnal untuk biaya overhead pabrik lainnya. Terdapat pada jurnal 9. Jurnal di bawah ini. Biaya overhead pabrik sesungguhnya di debit Rp5.800.000. Akumulasi penyusutan mesin di kredit Rp1.500.000. Akumulasi penyusutan gedung di kredit Rp2.000.000. Pembayaran asuransi di kredit Rp800.000. Persediaan suku cadang di kredit Rp1.000.000. Dan persediaan bahan bangunan di kredit Rp500.000. Sekarang kita masuk ke jurnal untuk mencatat penutupan biaya overhead pabrik. Ada pada jurnal 10. Jurnalnya di bawah ini. Setelah jurnal di atas dibukukan, saldo rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita menuju jurnal untuk mencatat selisih biaya overhead pabrik kurang. Jurnalnya ada pada jurnal 11. Jurnalnya di bawah ini. Nah, sekarang kita masuk ke pencatatan harga pokok produk jadi. Pesanan 1 telah selesai diproduksi. Maka dari itu, harga pokok produksi akan dapat dihitung biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk pesanan yang bersangkutan. Harga pokok pesanan 1 dihitung sebagai berikut. 1. Biaya bahan baku senilai Rp1.500.000. 2. Biaya tenaga kerja langsung senilai Rp920.000. 3. Biaya overhead pabrik senilai Rp1.380.000. Jumlah harga pokok pesanan 1 senilai Rp3.800.000. Oke guys, next kita akan membahas mengenai pencatatan harga pokok produk dalam proses. Kenapa sih harus melakukan pencatatan harga pokok produk dalam proses? Nah, jadi begini guys, apabila sampai akhir periode ternyata masih terdapat pesanan yang belum selesai diproduksi, maka perusahaan akan melakukan pencatatan terhadap harga pokok produk dalam proses pesanan tersebut. Dan ternyata dalam kasusnya PT Starla ini, pesanan 002 itu belum selesai diproduksi.
Jadi, PT Starla akan melakukan pencatatan harga pokok produk dalam proses pesanan 002 dengan perhitungan sebagai berikut. Terdapat biaya bahan baku sebesar Rp5.820.000, kemudian biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp5.000.000, dan biaya overhead pabrik sebesar Rp7.500.000. Sehingga jumlah harga pokok produk dalam proses pesanan 002 yaitu sebesar Rp18.320.000. Untuk jurnalnya, PT Starla akan mendebit akun persediaan produk dalam proses, kemudian kreditnya yaitu barang dalam proses biaya bahan baku, kemudian barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, dan yang terakhir yaitu barang dalam proses biaya overhead pabrik. Untuk nominalnya seperti yang tertera di gambar ya guys. Jadi itu diperoleh dari perhitungan sebelumnya yang sudah kita bahas tadi. Next yaitu pencatatan harga pokok produk yang dijual. Jadi harga pokok produk yang diserahkan kepada pemesan akan dicatat ke dalam rekening harga pokok penjualan dan rekening persediaan produk jadi. Untuk perhitungannya sesuai dengan jurnal 12 ya. Bedanya, kali ini kita hanya menggunakan dua rekening saja, yaitu harga pokok penjualan di kolom debit dan persediaan produk jadi di kolom kredit, dengan nominal masing-masing yaitu Rp3.800.000. Wah, ternyata udah sampai pada materi pembahasan yang terakhir nih guys. Setelah melakukan pencatatan harga pokok produk jadi, selanjutnya kita akan mencatat pendapatan penjualan produk ya. Pesanan 001 yaitu pesanan dari Network Office berupa undangan sebanyak 2.000 lembar dengan harga Rp3.000 per lembarnya. Kemudian akan dicatat ke dalam jurnal 15, yaitu rekening piutang dagang di kolom debit sebesar Rp6 juta dan rekening penjualan di kolom kredit sebesar Rp6 juta. Sekian pembahasan dari kelompok 8. Apabila terdapat kesalahan baik pencatatan maupun ucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. So, kalau ada kritik, saran maupun masukan, please tolong tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih telah menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.